Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Sri Winarno dengan anggota dosen Fari Alzami, Dewi Agustini Santoso, dan anggota mahasiswa melakukan penelitian pendekatan hibrid Landmark dan GRU untuk pengenalan ekspresi wajah yang efisien dan akurat. Implementasi pada dataset CK+. Penelitian ini merupakan hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemdikbudristek RI melalui skema penelitian fundamental tahun anggaran 2025. Penelitian ini kami nyatakan selesai. Tantangan fundamental dalam pengenalan ekspresi wajah yaitu mencari keseimbangan antara akurasi dan efisiensi. Relevansi yang meningkat, pengenalan ekspresi wajah adalah komponen krusial dalam interaksi manusia-komputer. Aplikasinya sangat relevan dalam konteks pembelajaran daring untuk mengukur keterlibatan dan pemahaman mahasiswa secara virtual. Dilema komputasinya, akurasinya tinggi. Model canggih seperti CNN menawarkan akurasi yang sangat baik dengan menangkap fitur spasial. Namun, model ini seringkali menuntut sumber daya komputasi yang besar, membuatnya tidak praktis untuk aplikasi real-time atau pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Tantangan tambahan, dinamika temporal. Banyak model gagal menangkap informasi temporal yang kaya dalam ekspresi wajah yang dinamis. Kemudian, ketidakseimbangan kelas. Dataset ekspresi wajah seringkali tidak seimbang, di mana ekspresi seperti bahagia atau terkejut jauh lebih umum daripada takut atau jijik, yang dapat menyebabkan bias pada model. Solusi yang diusulkan, pendekatan hibrid Landmark dan GRU untuk efisiensi dan akurasi. Di sini, menggabungkan representasi geometris yang ringan dengan pemodelan sekuensial yang kuat untuk mengatasi trade-off akurasi efisiensi. Komponen pertama, kami melakukan ekstraksi fitur geometris dengan media pipe. Alih-alih menggunakan seluruh citra, kami mengekstrak 468 titik landmark wajah. Keunggulan, representasi ini secara inheren efisien, robust terhadap variasi pencahayaan, dan secara langsung menangkap geometri ekspresi wajah. Media pipe menyediakan ekstraksi yang cepat dan akurat. Komponen berikutnya, pemodelan temporal dengan Gate Recurrent Unit atau GRU. GRU adalah varian dari RNN yang dirancang untuk memproses data sekuensial. Keunggulannya, GRU secara efektif menangkap dinamika temporal, bagaimana ekspresi berkembang dari waktu ke waktu, dan secara teoritis lebih efisien secara komputasi daripada arsitektur sejenis seperti LSTM karena memiliki mekanisme gerbang yang lebih sederhana. Hipotesa penelitian, kombinasi landmark wajah dari media pipe dan pemodelan temporal GRU akan menghasilkan model facial expression recognition yang akurat sekaligus efisien secara komputasi. Visi jangka panjang dari penelitian ini adalah kontribusi penelitian pada peta jalan dan rencana induk universitas. Peta jalan penelitian 2024 pada tahun ini kami melakukan penelitian fundamental FAIR, landmark, media pipe, dan GRU. Kemudian tahun depan kami akan melakukan optimasi model FAIR dan pengembangan dataset FAIR untuk mahasiswa. Kemudian di 2027 kami lakukan penelitian terapan FAIR real time dan multimodal. Dan yang terakhir kami melakukan pengembangan prototipe terintegrasi untuk deteksi partisipasi mahasiswa. Pesan kunci, penelitian ini bukan proyek satu kali, melainkan langkah fundamental dalam agenda penelitian strategis jangka panjang yang selaras dengan prioritas institusional. Metodologi penelitian, kami melakukan kajian pustaka, persiapan dataset CK+, kemudian ekstraksi landmark wajah menggunakan 468 landmark, kemudian pengembangan arsitektur GRU, kita merancang dan mengimplementasikan model, kemudian pelatihan dan validasi termasuk hyperparameter tuning dan early stopping, evaluasi model menggunakan metrik standar, presisi, recall, F1 score, dan confusion metric, analisis dan interpretasi, kemudian diseminasi. Di sini kami telah mempublikasikan di jurnal Q3 dan mendapatkan 1 HKI. Eksperimennya kami melakukan 3 faktor ya. Faktor A arsitektur, kami melakukan GRU dan LSTM. Faktor B kami lakukan strategi optimasi, kita pakai Bayesian dan predefine. Kemudian faktor C kita lihat dari fungsi kerugian yang lakukan kita standar, binary cross entropy, dan advanced adaptive, yaitu seleksi otomatis pakai vokal, weighted, atau standar. Arsitektur sistem alur kerja dari video input hingga prediksi emosi. Pertama ada urutan video dari dataset CK+, kita deteksi cropping wajah, normalisasi ukuran, kemudian kita ekstraksi pakai media pipe, kemudian 10 frame representatif dipilih dari setiap waktu, dari setiap videonya, kemudian augmentasi data, kita horizontal flip diterapkan untuk mengatasi ketidakseimbangan
kelas, kemudian framework klasifikasi one versus all. Yang ini yang kami lakukan. Kita lihat per classifier, ada binary classifier, marah, jijik, takut, bahagia, sedih, terkejut. Prediksi akhir, hasil dari ke-6 pengklasifikasi digabungkan melalui argumentasi Max untuk menentukan prediksi emosi akhir. Analisis, kinerja, dan efisiensi model dianalisis secara komprehensif. Pesan kunci, arsitektur kami yang sistematif memungkinkan evaluasi yang adil dan perbandingan langsung antara arsitektur GRU dan LSTM dalam kondisi yang identik. Inovasi inti, kami lakukan mekanisme seleksi fungsi kerugian adaptif. Solusi kami, mekanisme yang secara otomatis memilih fungsi kerugian terbaik untuk setiap pengklasifikasi biner berdasarkan rasio ketidakseimbangan kelas empirisnya. Kontribusi metodologis memungkinkan optimasi yang lebih tertarget dan spesifik untuk setiap emosi. Temuan kunci pertama, GRU memberikan peningkatan efisiensi 25% tanpa mengorbankan kinerja. Bisa dilihat dari graf berikut ini. Kemudian, pesan utamanya, bukti sistematis mendukung keunggulan efisiensi arsitektur GRU, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi yang sensitif terhadap sumber daya. Temuan kedua, akurasi keseluruhan 92,7 dan sebuah wawasan tidak terduga. Kinerja kompetitif 92,7% dengan standar deviasi 5%. Dan di sini metode kami lebih tinggi daripada yang lain. Temuan mengejutkan pada fungsi kerugian, hipotesis awal, fungsi kerugian adaptif akan meningkatkan recall kelas minoritas. Hasil aktualnya, standar binary cross entropy secara signifikan mengungguli fungsi kerugian adaptif untuk metrik recall. Implikasi ini menunjukkan bahwa mekanisme for local loss mungkin memerlukan kalibrasi hipermeter yang lebih cermat atau bahwa untuk dataset ini pendekatan standar lebih efektif. Ini adalah temuan penting untuk penelitian masa depan. Analisis per emosi, variabilitas kinerja yang signifikan antar kategori. Di sini performa tinggi, bahagia happiness, alasan, representasi yang baik dalam dataset dan konfigurasi yang khas, performa sedang yaitu jijik dan marah, karena ketidakseimbangan kelas sedang, kita pakai weighted BCE untuk membantu marah. Kemudian performa menantang, fear sama sadness, kenapa ini recall-nya rendah? Karena ketidakseimbangan kelas hanyalah satu faktor. Kehalusan ekspresi juga memainkan peran besar. Pesan kunci, pendekatan one versus all memungkinkan kami untuk mengidentifikasi tantangan spesifik per emosi, memberikan wawasan berharga untuk optimasi di masa depan. Visi tercapai, luaran penelitian telah tervalidasi dan didiseminasikan. Kami telah berhasil memenuhi dan melampaui target luaran yang dijanjikan dalam proposal penelitian. Luaran pertama, publikasi jurnal internasional, publish ya, Q3 di Statistic Optimization dan Information Computing terindeks Scopus Q3. Berikut buktinya. Di sini kami publish di 2025 bulan 11 tanggal 18 seperti ini. Kemudian kami juga mempunyai HKI, program identifikasi emosi berbasis model GRU. Rencana selanjutnya melanjutkan perjalanan ilmiah yaitu optimasi model FAIR lanjutan. Menyempurnakan model berdasarkan wawasan dari penelitian ini terutama untuk emosi yang menantang, takut dan sedih. Mengevaluasi model pada dataset lain yang lebih beragam, misalkan AffectNet, RAFDB untuk menguji generalisasi. Pengembangan dataset FAIR mahasiswa, merancang protokol dan mengumpulkan dataset ekspresi wajah mahasiswa dalam konteks kelas daring nyata di Universitas Dian Nuswantoro. Tujuan ini akan mengatasi keterbatasan validasi pada satu dataset dan mendekatkan penelitian ke aplikasi praktis yang dituju. Sehingga tujuan akhir kami adalah membangun prototipe sistem deteksi partisipasi kelas daring yang komprehensif, memanfaatkan model yang telah dioptimalkan dan divalidasi. Penutup, terima kasih kepada Direktorat Jenderal Penelitian Tinggi Riset dan Teknologi Kemdikbud RI melalui skema penelitian fundamental tahun anggaran 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.